harapannya ini juga menjadi motivasi bagi diri kami pribadi dan teman-teman guru se-Kabupaten Berau. Oh, yang di ujung biduk-biduk bisa nih, yang di Pulau Muara Tua bisa nih. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman yang di pedalaman jauh di sana. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Ini sudah diwajibkan nih, jadi tidak ada alasan satupun ketika guru-guru saat ini mengatakan, wah saya nggak bisa komputer. Kewajiban bersama untuk terus mengupgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan memanfaatkan rumah belajar. Ada di dalamnya discovery learning, kemudian project based learning, lalu juga flip classroom, blended learning with block, kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis dengan game, kemudian self-organized learning environment atau SOLE seperti itu. Kita tinggal mengklik saja provinsi apa. Misalkan kita akan menuju ke bagian provinsi Kalimantan Timur. Di sini adalah penampakan benda luar angkasa. Kapan 2021 luar biasa. Masih muda tapi begitu banyak sudah diraih dan kita akan mencoba untuk mendapat banyak mungkin inspirasi dari Putri Sarwenda. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk menyambut Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2021 pada KD Putri Sarwenda. Waktu dan room Zoom saya. Pak saya permisi dulu ya. Ini ada rapat yang harus saya buat. Nanti saya mantu mendengarkan. Terima kasih Pak Prapto. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah saya diperkenankan, diizinkan untuk bersilaturahmi. Ini saya dibawa terbang bersama teman-teman sahabat Rumah Belajar Berau tahun 2021 yang mana alhamdulillah masuk ke 30 besar sahabat Rumah Belajar. Kita doakan semoga perjalanannya lancar sampai dengan nanti mencapai tujuan akhirnya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam room Zoom ini. Terima kasih atas kesediaannya hadir. Kemudian saya juga ingin menyapa pada sahabat Rumah Belajar Berau tahun 2021, Bapak Ahmad Mujahid, kemudian Ibu Nurdiansari, Ibu Eka Dianti, dan Ibu Hermuning Puspitasari. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung membersamai kegiatan webinar pada pagi hari ini. Luar biasa apa yang menjadi inisiasi dari rekan-rekan sahabat Rumah Belajar Berau khususnya di tahun 2021 ini untuk menggelar sebuah webinar yang mana ini merupakan kesempatan kolaborasi bersama untuk mensosialisasikan portal Rumah Belajar dan harapannya bisa semakin membumikan kemanfaatan dari Rumah Belajar itu sendiri. Saya juga ingin menyapa sahabat Rumah Belajar Kaltim lainnya yang sudah bergabung. Terima kasih. Semoga ada kesempatan kita bisa bersinergi bersama untuk membagikan praktik-praktik baik dalam pembelajaran, khususnya dalam penguatan TIK untuk mendukung pembelajaran. Baik, mungkin pada pagi hari ini saya akan tidak terlalu banyak menyampaikan, nanti akan dikuatkan oleh rekan-rekan yang lain. Saya ingin sedikit sekali memberikan pengantar terkait bagaimana kaitannya portal Rumah Belajar untuk mendukung Merdeka Belajar. Ya, seperti itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sudah hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, Indonesia dihantam badai pandemi COVID-19 dan ini yang menjadi ketakutan kita bersama bahwa takutnya akan muncul sebuah learning loss. Nah, maka dari itu ini yang tidak kita harapkan, learning loss itu berkepanjangan, sehingga apa yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana upaya kita sebagai seorang guru untuk mendayagunakan seluruh tenaga kita, kreativitas kita, inovasi kita untuk membuat sebuah pembaruan khususnya dalam pembelajaran. Baik, mohon izin saya akan share screen sedikit terkait dengan bagaimana upaya Merdeka Belajar bersama portal Rumah Belajar. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah sudah masuk?
Iya. Saya akan sedikit membahas terkait dengan apa sih sebenarnya rumah belajar itu sendiri dan bagaimana jika kita kaitkan dengan Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sahabat rumah belajar, bahwasanya sebagaimana kita tahu apa yang sudah disampaikan Pak Suprapto tadi jelas memberikan inspirasi bagi kita semuanya bahwasanya seorang guru itu harus terus belajar untuk mengupgrade kemampuan diri. Tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu terus berkembang dan memberikan kita kewajiban bersama untuk terus mengupgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri menyediakan alat yang bisa kita gunakan untuk mendukung interaksi bagi kita untuk kepada peserta didik. Nah, jadi teknologi itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak kita dapat pisahkan dari kehidupan kita saat ini. Apalagi anak-anak milenial zaman sekarang itu sudah lekat sekali yang namanya dengan teknologi. Peran dari teknologi itu sendiri tidak lepas dari yang namanya informasi dan juga komunikasi. Hal ini semuanya berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, kemudian juga pengelolaan informasi yang berhubungan dengan satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, saya ingin sharing sedikit terkait bagaimana sih kaitannya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 itu sendiri. Sebelum saya masuk kepada, nanti kita akan banyak eksplor tentang rumah belajar. Jadi sedikit bahwasanya kita tahu, mungkin rekan-rekan sahabat rumah belajar, Bapak Ibu guru yang lainnya yang bergabung di dalam room Zoom ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan revolusi industri. Kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, kita mengetahui bahwasanya revolusi industri 4.0 itu merupakan istilah yang sudah sangat tidak asing bagi kita semuanya. Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi itu dan informasi sudah begitu sangat cepat. Semuanya bergerak perlahan dan beralih ke arah yang digital. Jadi semuanya sudah beralih ke digital. Jadi sekarang sudah paperless digantikan dengan ke arah digital. Kemudian, apa sih yang menjadi dampak dari era revolusi industri 4.0 ini sendiri? Yakni adanya perubahan menuju ke teknologi digital. Nah, ini berimplikasi kepada dunia pendidikan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Bapak Suprapto tadi di awal sebagai pengantar bahwasanya implikasinya revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan ini adalah para pendidik harus menyiapkan diri, menyiapkan peserta didiknya untuk menghadapi perkembangan teknologi. Jadi tidak hanya peserta didiknya dulu nih yang disiapkan, tapi yang utamanya adalah gurunya, karena guru yang memberikan informasi itu kepada peserta didik. Kemudian tentunya kita ketahui bersama bahwasanya di masa pandemi kemarin kita betul-betul sulit gerak kita untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang seperti biasanya tatap muka. Tentunya sebagai seorang guru otak kita diputar untuk bagaimana sih supaya pembelajaran di masa pandemi itu tetap berjalan. Jadi kita juga sebagai guru mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Saya yakin Bapak Ibu yang ada bergabung di dalam ruang Zoom ini sudah mulai merubah mindsetnya bahwasanya kita tidak bisa lagi nih mengenyampingkan bahwa TIK tuh udahlah jadi ini aja, pendamping aja. Tidak, ternyata pemanfaatan TIK dalam pembelajaran ini sangat penting. Kemudian di dalam pemanfaatan TIK itu sendiri, kita menyadari bahwa di dalam pemanfaatan TIK kita juga bisa mendorong peserta didik untuk dapat belajar mandiri. Sampai akhirnya pada ujungnya nanti di dalam pemanfaatan TIK ini kita bertujuan untuk bagaimana pengembangan potensi peserta didik itu dapat teroptimalisasi. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa terlebih dahulu kepada para sahabat rumah belajar yang sudah tergerak untuk mengikuti kegiatan pembatik. Sebenarnya kegiatan pembatik ini merupakan sebuah wadah di mana guru-guru belajar untuk mengupgrade kemampuan TIK. Jadi sebagaimana kita tahu bersama, saya pun di awal, ini jadi sharing pengalaman ya, jadi saya pun di awal pemanfaatan TIK ini adalah sama-sama belajar. Jadi melalui pembatik, dari level pertama, literasi, sampai dengan level keempat itu berbagi, betul-betul diajak bagaimana ketika kita sudah menguasai sesuatu, maka penting bagi kita untuk berbagi. Maka slogan yang sering saya sematkan di quote-quote itu adalah knowledge
is more powerful when shared. Jadi pengetahuan itu akan semakin kuat jika dibagi. Dan ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan SRB yang pada pagi hari ini dimulai dari rekan-rekan sahabat rumah belajar di Berau, khususnya untuk bagaimana men-sharingkan pemanfaatan TIK, kemudian bagaimana nanti kaitannya dengan rumah belajar itu sendiri. Sampai kepada kita rumah belajar. Tentunya ini menjadi pertanyaan ya, apa sih sebenarnya rumah belajar? Mungkin bagi sebagian rekan-rekan juga ada yang sudah sangat familiar karena mungkin rumah belajar ini sebenarnya kan sudah mulai digaungkan di tahun 2003 sebenarnya. Dan kemudian pada tahun 2011 kemudian berubah menjadi platform rumah belajar. Nah, rumah belajar itu sendiri merupakan suatu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, jadi kalau tadi di awal kita bahas tentang revolusi industri 4.0, nah rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru, baik itu PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kejuruan, sampai dengan siswa di sekolah luar biasa. Nah, platform rumah belajar ini bisa Bapak Ibu, rekan-rekan semua akses di https://belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa install di Play Store masing-masing dengan mengetikkan rumah belajar. Di sana tersedia berbagai macam sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pembelajaran. Tentunya pada saat masa pandemi atau bahkan pada sistem blended sekarang ini, Bapak Ibu juga masih dimungkinkan untuk tidak hanya tatap muka langsung, tapi juga ada pembelajaran-pembelajaran yang masih kita gunakan sistem dalam jaringan. Nah, tentunya dalam penggunaan portal rumah belajar ini memberikan variasi belajar bagi peserta didik. Jadi belajar itu tidak hanya ada interaksi dari guru kepada siswa dengan menggunakan bahan ajar yang sudah dimiliki oleh guru, tapi juga bisa mempergunakan platform-platform teknologi yang memang sudah disediakan secara gratis. Sekali lagi saya garis bawahi secara gratis karena memang platform rumah belajar ini bisa diakses secara gratis dan kita lihat di dalamnya ada banyak sekali sumber belajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung pembelajaran. Nah, selanjutnya. Oke. Jadi di dalam portal rumah belajar tentu saja tidak hanya kita mempergunakan berbagai sumber belajar yang ada di dalamnya, tapi juga ketika kita mengkaitkan rumah belajar dengan kalau kita ingin mengembangkan beberapa model pembelajaran yang inovatif, kita dapat juga memanfaatkan rumah belajar untuk merancang sebuah model pembelajaran inovatif yang kita bisa berikan kepada siswa. Jadi ada beberapa model pembelajaran inovatif yang bisa diterapkan untuk memanfaatkan rumah belajar. Ada di dalamnya discovery learning, kemudian project based learning, lalu juga flip classroom, blended learning with block, kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis dengan game, kemudian self-organized learning environment atau SOLE, seperti itu. Jadi beberapa model pembelajaran inovatif yang nantinya misalnya Bapak Ibu kembangkan ini sebenarnya bisa juga terintegrasi dengan rumah belajar seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya dalam mengeksplor rumah belajar ini kalau kita misalnya mengambil contoh salah satu, bagaimana sih keterkaitan discovery learning itu kita bisa manfaatkan untuk rumah belajar. Jadi sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya model discovery learning itu sendiri atau discovery inquiry itu merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat melakukan eksplorasi berbagai informasi. Nah, silakan Bapak Ibu mempergunakan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk mengkaitkan itu dalam pembelajaran. Begitu halnya dengan model flip classroom. Kita ketahui bersama bahwasanya flip classroom ini sendiri merupakan pembelajaran yang membalik metode tradisional dan materi yang biasanya diberikan pada saat proses pembelajaran, tetapi pada model pembelajaran flip classroom ini diberikan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga ketika proses kegiatan pembelajaran, peserta didik itu bisa lebih fokus untuk mendiskusikan materi. Lalu apalagi? Nah, saya mengambil contoh lagi misal,
kalau saya ingin mengembangkan project based learning, apakah bisa dikaitkan dengan rumah belajar? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kalau kita ketahui bersama bahwasanya project based learning itu sendiri merupakan model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi berdasarkan produk yang ingin dihasilkan pada pembelajaran berbasis kepada proyek. Nah, ini cocok sekali untuk diterapkan ketika pendidik atau guru menginginkan peserta didik untuk terlatih, mampu mencari solusi dan berkolaborasi. Begitu halnya dengan model-model pembelajaran yang lain. Nah, ini tentunya bisa Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain kembangkan di rumah belajar. Tadi ada sedikit saya membahas fitur rumah belajar ini kaya sekali dengan berbagai fitur-fitur di dalamnya. Ada fitur utama dan fitur pendukung. Maka sedikit saya memberikan pengantar bahwasanya kita bisa menjelajahi nih ketika masuk ke rumah belajar, tentu saja ada beberapa fitur-fitur utama dan pendukung seperti sumber belajar, kemudian kelas maya, bank soal, dan juga lab maya. Nanti kedalamannya seperti apa, pasti nanti akan digali lebih dalam oleh para rekan-rekan sahabat rumah belajar terkait bagaimana implementasinya dalam pembelajaran dan bagaimana menggali, mengeksplor beberapa fitur ini di dalam nantinya ketika Bapak Ibu menggunakannya dalam pembelajaran. Seperti itu. Kalau mungkin saya sebagai seorang guru sekolah luar biasa memanfaatkan fitur-fitur di rumah belajar, itu saya banyak sekali mempergunakan sumber belajar. Nah, tentunya ini bisa, oh ya Pak, terima kasih. Oke, ini Pak sudah. Oh, udah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau ini boleh sharing, ketika saya seorang guru SLB ingin memanfaatkan berbagai fitur-fitur di rumah belajar, saya banyak sekali menggunakan fitur-fitur sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, tentu saja bagi rekan-rekan yang lain yang ada di jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK, ini tentunya bisa menyesuaikan, bisa mempergunakan berbagai fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu saya masuk kepada fitur pendukung. Tentunya tidak hanya fitur utama, tapi juga di dalam portal rumah belajar disediakan pula fitur-fitur pendukung untuk mendukung proses pembelajaran. Di dalamnya ada peta budaya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan budaya di suatu daerah bisa mengakses di peta budaya. Kemudian ada karya bahasa dan sastra, ini berisi dari hasil karya Bapak Ibu guru yang berupa bahasa dan sastra. Kemudian ada buku sekolah elektronik yang merupakan kumpulan buku guru dan buku siswa. Lalu ada wahana jelajah angkasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajak peserta didiknya untuk menjelajahi angkasa, nah itu kita bisa mengakses di wahana jelajah angkasa. Kemudian ada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB, lalu ada edu game, ada augmented reality, dan ada blok pena. Tentu saja ini nanti bisa dieksplor Bapak Ibu ketika sudah mengakses rumah belajar, baik itu melalui langsung melalui gawainya atau bisa diakses di https://belajar.kemdikbud.go.id seperti itu. Nanti mungkin juga akan dieksplor, digali lebih dalam oleh sahabat rumah belajar yang lainnya. Kemudian dalam pemanfaatan portal rumah belajar, saya sedikit memberikan pengantar bahwasanya tidak hanya sekedar diakses, tapi juga Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain juga bisa mengunduh konten di sumber belajar. Jadi kalau siswanya itu kesulitan nih mengakses secara online, tentu saja kita sebagai guru bisa mengakomodir kebutuhannya dengan mengunduh konten sumber belajar itu, kemudian memberikannya secara offline. Tentu saja bagaimana caranya, kita bisa explore, masuk kepada sumber belajar, kemudian pilih videonya yang sekiranya cocok untuk pembelajaran dan bisa diunduh. Seperti itu. Jadi ternyata konten-konten tersebut bisa untuk diakses dan diunduh seperti itu. Jadi kebermanfaatannya bisa luas diberikan kepada peserta didik. Kemudian selain itu, kita sebagai seorang guru ataupun yang lainnya tidak hanya sebatas untuk mengunduh, tapi juga di dalam sumber belajar atau konten rumah belajar ini Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi karya-karya terbaik Bapak Ibu itu tidak hanya sekedar disimpan, kalau bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian bisa ditambahkan di konten di sumber belajar. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk video atau MPI seperti itu. Nah, jadi ternyata rumah belajar ini tidak hanya sekedar memberikan kesempatan bagi seorang guru untuk
memberikan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya, namun juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang punya karya terbaik untuk bisa berbagi dan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian, sehingga karya Bapak Ibu bisa diakses oleh guru-guru lain dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Jadi kira-kira begitu. Kemudian tentu saja di rumah belajar ini tidak hanya sekedar memberikan informasi terkait dengan pemanfaatan portal pembelajaran yang bisa diakses secara gratis oleh peserta didik dan juga guru, tapi juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk belajar, mengupgrade kemampuan diri, khususnya terkait dengan peningkatan kompetensi TIK. Nah, bagaimana caranya? Dan tentu saja ini sudah diawali terlebih dahulu oleh rekan-rekan sahabat rumah belajar yang sebelumnya ini berprosesnya sama dari level 1 dan sekarang sudah alhamdulillah sampai di level 4. Nah, bagaimana memulainya? Nah, jadi pada tahun 2021 di awal, sekitar bulan apa ya Pak Mujahid? Mungkin bulan Maret atau April kalau tidak salah, itu dimulai kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Nah, tentu saja kegiatan pembatik ini kalau mungkin rekan-rekan melihat, oh pada akhirnya menjadi seorang duta, ya. Jadi menjadi seorang duta itu adalah menjadi seorang duta itu adalah amanah tersendiri, tapi berproses di sebelumnya adalah bagaimana kita mengupgrade kemampuan TIK kita melalui berbagai tahapan. Nah, teman-teman sahabat rumah belajar yang tergabung di dalam webinar ini sudah membuktikannya, bagaimana berproses dari tahap pertama literasi sampai dengan tahap yang keempat, yang kompleks, yakni tahap berbagi. Karena saya yakin ketika sudah dibekali 3 tahapan awal, dari literasi, kemampuan pemahaman yang ditambahkan, kemudian sampai pada tahapan kreasi, membuat konten video dan juga MPI, tentunya sudah semakin mahir nih rekan-rekan sahabat rumah belajar. Sampai kepada tahap 4, maka diuji kembali untuk bagaimana bisa mentransformasikan ilmu yang sudah diberikan untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Nah, tentu saja setiap tahun kegiatan pembatik ini akan terus-menerus ada, memberikan kesempatan bagi rekan-rekan guru untuk mengikutinya. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sekiranya belum pernah mencoba pembatik, ayo nanti di tahun berikutnya kita bisa menjajal nih kemampuan kita untuk belajar bersama dari tahap awal literasi sampai dengan nanti di tahap 4 melalui https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Di sana nanti setiap tahunnya akan diinformasikan terkait dengan kegiatan pembatik. Nah, jadi pembatik itu sendiri kita ketahui bersama itu merupakan singkatan, itu kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Ini merupakan program yang didesain untuk peningkatan kompetensi TIK bagi guru yang mengacu kepada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Seperti itu. Jadi ada standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level. Yang pertama itu literasi, jadi diberikan berbagai pemahaman dalam bentuk bacaan. Kemudian yang kedua implementasi, kreasi, sampai dengan yang tahap keempat ini adalah berbagi. Seperti itu. Manfaatnya tentu saja banyak. Yang pertama adalah ini yang utama, meningkatkan kompetensi literasi TIK. Jadi pemahaman kita akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi implementasi TIK. Lalu juga kita juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kreasi TIK, bisa dalam bentuk video maupun MPI, multimedia pembelajaran interaktif, kemudian meningkatkan kesempatan kompetensi berbagi dan berkolaborasi. Tentunya dengan kesempatan seperti ini, siapa sangka teman-teman yang jauh bisa berkolaborasi dalam satu room Zoom. Kemudian tentu saja di dalam kegiatan ini diberikan juga sertifikat pada setiap level, tentunya pada skala nasional. Dan ini yang terakhir, ini sebagai bonus, sebagai hasil dari usaha Bapak Ibu sekalian, jadi berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, jadi ini tahapannya, tadi juga sudah banyak dibahas. Jadi level 1 itu literasi, kemudian level 2 itu implementasi, level 3 itu Bapak Ibu membuat sebuah kreasi, yaitu MPI, multimedia pembelajaran interaktif, dan sampai pula di level 4 ini sedang dilakukan oleh teman-teman SRB Berau nih pada pagi hari ini, yakni level berbagi dan juga berkolaborasi. Sampai di akhirnya nanti siapakah yang menjadi duta rumah belajar provinsi khususnya Kalimantan Timur tahun 2021.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan banyak sekali dieksplor oleh rekan-rekan sahabat rumah belajar, dikuatkan untuk menggali fitur-fitur rumah belajar yang ada di dalamnya dan juga diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dan dukungan yang sangat luar biasa nih kepada rekan-rekan sahabat rumah belajar semuanya, terkhususnya untuk rekan-rekan sahabat rumah belajar Berau tahun 2021. Sukses untuk kegiatannya, semoga memberikan manfaat dan kebermanfaatan tidak hanya diri sendiri tapi juga untuk rekan-rekan yang lain, menginspirasi rekan-rekan lainnya untuk dapat meningkatkan kemampuan TIK-nya dengan baik dan pada akhirnya nanti meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Terima kasih atas kesempatannya. Satu yang ingin saya sampaikan terakhir, terus berinovasi dan jangan lupa untuk semangat berbagi, dan yang terakhir tetap jadi inspirasi. Terima kasih, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Mujahid. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Ade Putri Sarwenda atas pemaparan yang diberikan terkait dengan rumah belajar, kemudian pembatik yang sudah dilalui. Satu hal yang saya garis bawahi di bagian akhir tadi adalah teruslah memberi inspirasi, gitu ya, menjadi bermanfaat untuk orang lain. Saya jadi teringat sebuah hadis Nabi bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, semangat ini juga adalah semangat berbagi dan berkolaborasi yang ada di level 4 dari pembatik. Harapannya ini menjadi inspirasi bagi teman-teman tahun depan. Ayo guru-guru di Berau ikut semua nih gitu. Kita ramaikan pembatik. Jadi siapa tahu nanti SRB Kaltim 29-nya dari Berau gitu. Luar biasa kalau bisa seperti itu kan gitu ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ade atas inspirasinya. Ya. Pak Mujahid, saya dan rekan-rekan yang lain, saya mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin melanjutkan kegiatan yang lain. Salam sukses dan semangat, sehat selalu untuk rekan-rekan SRB dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung di dalam ruangan Zoom. Terima kasih banyak, teman-teman sekalian. Terima kasih, Ibu Ade. Mbak Ade, terima kasih. Pemaparannya. Ya. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan yang akan dilakukan oleh 4 orang sahabat rumah belajar tahun 2021 yang akan menjabarkan fitur-fitur rumah belajar secara lebih detail. Jadi tadi fitur rumah belajar yang disampaikan oleh Ibu Ade masih secara umum, nanti akan didetailkan oleh teman-teman dari SRB Kaltim 2021. Saya coba untuk share screen. Kurikulum vitae dari 4 orang SRB Kaltim dari Kabupaten Berau. Kita mulai dari pembicara pertama. Kita lihat. Kurikulum vitae beliau namanya Nurdian Sari SPD. Nurdian Sari SPD, tempat tanggal lahir 21 Desember 1986. Agama Islam, pekerjaan sebagai pendidik di SD Negeri 001 Giring-Giring, Kecamatan Biduk. Alamatnya di Perumahan SMA Negeri 8 Berau, Jalan Manunggal 87 Biduk-Biduk. Nomor telepon 082357898201. Riwayat pendidikan SDN 010 Bontang Selatan, SMP Negeri 2 Bontang, SMA 1 Bontang, dan S1 Pendidikan Matematika FKIP Unmul. Nantinya Ibu Nurdiansari akan menjelaskan tentang fitur sumber belajar, lab maya, dan fitur karya bahasa dan sastra. Saya lanjut ke kurikulum vitae pembicara yang kedua.
Ada Ibu Eka Dianti SPD, tempat tanggal lahir Tarakan 23 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan sebagai pendidik di SD Negeri 004 Sukatengah, Kecamatan Sambaliung, alamat Jalan Jenderal Sudirman RT 10 SP3 Sukatengah, Kecamatan Sambaliung, nomor telepon 0852 4640 0460, riwayat pendidikan SDN Utama 1 Tarakan, SMPN 2 Tarakan, SMKN 1 Tarakan, dan S1 PGSD Universitas Borneo di Tarakan. Selanjutnya, kurikulum vitae dari pembicara ketiga. Nama Hermuning Puspitasari SPD, tempat tanggal lahir Temanggung 28 Desember 1990, alamat pekerjaan pendidik di SDN 01 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, alamat Jalan Batu Payung RT 2 Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, nomor telepon 0853 2887 6419. Riwayat pendidikan SDN Kedung Ngumpul, kemudian SMP N2 Temanggung, SMA N2 Temanggung, S1 PGSD FIP UNES Universitas Negeri Semarang, kemudian PPG Prajabatan melalui program SM3T UNES Universitas Negeri Semarang. Dan terakhir kurikulum vitae-nya dari saya sendiri, Ahmad Mujahid SPD, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 21 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan pendidik di SMA N8 Berau, alamat Jalan Manunggal 87 Biduk-Biduk, nomor telepon 082357898204, riwayat pendidikan SDN 012 Tanjung Redep, MTSN Tanjung Redep, MAN 1 Berau, S1 Pendidikan Matematika FKIP Unmul. Nah, Bapak Ibu sekalian, nantinya akan langsung berlanjut. Jadi nanti setelah Bu Nurdiansari akan membawakan tentang fitur sumber belajar, lab maya, dan fitur karya bahasa dan seni, dilanjutkan oleh Ibu Eka yang akan menjelaskan tentang bank soal, kelas maya, serta edugame. Kemudian Bu Hermuning yang akan menjelaskan tentang buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta blok pena pendidik. Dan saya nanti akan menjelaskan tentang peta budaya, wahana jelajah angkasa, serta augmented reality. Bapak Ibu sekalian, jika nanti ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, ingin ada yang masih belum jelas terkait dengan materi yang disampaikan, nanti silahkan untuk langsung bertanya atau langsung mendiskusikan melalui kolom chat yang ada. Jadi bisa langsung ditanggapi oleh teman-teman SRB Kaltim 2021. Misal nih nanti ketika pemaparan Bu Eka ada yang mau didiskusikan, langsung saja ya, langsung ditanyakan atau ditulis di kolom chat. Sebelum saya masuk ke pembicara pertama, kembali saya mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi untuk kegiatan hari ini, saya persilahkan untuk mengisi presensi melalui link yang ada di kolom chat. Nanti akan saya kirim ulang linknya. Harapannya bisa segera diisi karena terakhir saya cek masih baru 32 orang yang mengisi presensinya. Sementara kalau melihat dari partisipan ada lebih dari 50 orang yang berada di room Zoom ini. Demikian pengantar dari saya. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nurdiansari SPD. Kepada beliau saya persilahkan.